Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Rizky Amalia, NIM 2009065000016, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, akan memaparkan materi mengenai uji hipotesis. Pengertian hipotesis dan uji hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap satu permasalahan, berduga-dugaan saintifik, dan masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya melalui sebuah riset atau penelitian. Sedangkan uji hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Tujuan uji hipotesis adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Tahapan atau langkah-langkah uji hipotesis. Pertama, menguji hipotesis adalah mengubah pernyataan penelitian menjadi hipotesis awal atau hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya pengaruh hubungan atau perbedaan antara dua atau lebih kelompok atau faktor. Hipotesis alternatif adalah pernyataan bahwa adanya pengaruh atau perbedaan. Biasanya hipotesis ini ingin dibuktikan oleh peneliti. 2. Mengumpulkan data. Agar uji statistik valid, penting untuk mengumpulkan data melalui survei atau pengambilan sampel dengan cara yang dirancang untuk menguji hipotesis. Jika data yang kita gunakan tidak representatif, maka kita tidak dapat membuat kesimpulan statistik tentang populasi yang kita uji. Yang ketiga, menentukan level signifikansi. Tingkat signifikansi adalah peluang terjadinya peristiwa tersebut secara kebetulan. Jika tingkatnya cukup rendah, yaitu kemungkinan terjadinya secara kebetulan cukup kecil, kita katakan peristiwa itu signifikan. Tingkat signifikan menunjukkan probabilitas menggunakan keputusan yang salah ketika hipotesis nol benar. Tingkat signifikan dilambangkan dengan huruf alfa Yunani. Umumnya ditetapkan pada 0,05, yang berarti bahwa adanya kemungkinan 5% bahwa kita akan menerima hipotesis alternatif ketika hipotesis nol lebih besar. Semakin kecil tingkat signifikansi, semakin besar beban pembuktian yang diperlukan untuk menolak hipotesis nol, atau dengan kata lain, untuk mendukung hipotesis alternatif. 4. Menentukan kriteria pengujian dan daerah penolakan. Uji hipotesis ditentukan oleh statistik uji, merupakan fungsi dari sampel dan daerah kritis. Hipotesis nol ditolak jika statistik uji berada di dalam wilayah kritis dan ditolak sebaliknya. Daerah penolakan atau daerah krisis adalah himpunan semua nilai statistik uji yang menyebabkan ditolaknya hipotesis nol, di mana hipotesis alternatif dibagi menjadi dua, yaitu dua sisi dan satu sisi. Hipotesis satu arah digunakan untuk menguji suatu hal yang sudah jelas akan lebih besar atau lebih kecil dari hipotesis nol, sedangkan dua arah digunakan untuk menguji satu hal pada satu titik tertentu di mana kemungkinan hipotesis tandingannya lebih besar maupun lebih kecil dari titik-titik tersebut. Yang kelima, memilih dan melakukan uji statistik.
Tujuan pengujian statistik adalah untuk memutuskan apakah ada cukup bukti dari sampel yang diteliti untuk menyimpulkan bahwa hipotesis alternatif harus dipercaya. Pengujian hipotesis umumnya menggunakan uji statistik yang membandingkan kelompok atau menguji hubungan antar variabel. Ada berbagai uji statistik yang tersedia, tetapi semua didasarkan pada perbandingan varians dalam kelompok. Menyebar data dalam satu kategori dengan varians antar kelompok. Yang keenam, membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil uji statistik, kita harus memutuskan apakah hipotesis 0 didukung atau ditolak. Jika hipotesis 0 ditolak, maka hasil ini ditafsirkan sebagai konsisten dengan hipotesis alternatif kita. Dan untuk memudahkan kita, cara pengujian hipotesis dapat menyimak contoh yang sudah tertera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.